Baik, alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ustadz Fatih Karim telah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah Ustadz akan mengisi kajian tentang ketika aku dan kamu menjadi kita. Insya Allah nanti akan dibahas tentang tata cara ta'aruf, hal-hal yang perlu disiapkan saat ta'aruf, mengapa harus ta'aruf, dan indahnya ta'aruf. Saya mau menyapa Ustadz dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Apa kabar Mbak Allah. Dina? Oh, alhamdulillahirrahmanirrahim, Apa Ustadz. kabar Baik, semuanya, sehat-sehat ya? Masya Allah, Sabtu Insya pagi semangat Allah. semuanya. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz Fatih Karim? Sehat, sehat, semangat. Oh, Alhamdulillah, doanya semua. Alhamdulillah. Ustadz Fatih Karim, sudah siap belum nih mengisi kajian tentang ketika aku dan kamu menjadi kita? Apakah Ya, ta'aruf menjadi pilihan terbaik? Tentunya teman-teman pada pengen tahu dan menggali lebih jauh nih, Ustadz, ya, tentang proses ta'aruf, hal-hal yang disiapkan saat ta'aruf, mengapa harus ya. ta'aruf. Karena mungkin banyak peserta yang sedang berikhtiar Insya menuju Allah, Insya ke Allah. jenjang pernikahan, insya Amin, Allah. ya Kepada Allah, Ustadz Fatih amin. Karim, ya langsung dipersilahkan. Terima kasih Ustadz. Ya, makasih sama-sama Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi. alhamdulillah, summa alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha al-ayah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini di saat matahari bersinar dan kita masih diizinkan untuk bisa menghirup udara dunia. Saya berdoa kepada Allah semoga semua peserta dari kajian Hijabers Community ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya semuanya dalam urusan kebaikan, termasuk juga dalam urusan pernikahan dan rencana pernikahan, insya Allah. Salawat serta salam tersurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dan keluarga juga orang-orang yang kita cinta kelak akan mendapatkan syafaatnya dikala harta, tahta, dan kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Jamaah teman-teman semuanya, saya sebelum mulai ingin menyampaikan dulu yang pertama, siapkan pulpen dan kertasnya karena kita akan mengikat ilmu dengan menulis ya. Dengan menulis kita lebih fokus, dengan menulis ya hafalan kita jadi lebih kuat ya. Dan dengan menulis kita jadi lebih paham ya. Yang kedua, tolong silahkan aktifkan videonya tetapi tetap menutup aurat ya. Kemudian kondisi di belakang layar atau video dalam kondisi aman ya, tidak ada yang lalu lintas yang tidak enak dipandang mata. Tolong cari posisi yang nyaman ya. Kemudian yang ketiga, tolong voice-nya di off semuanya. Jika nanti sesi tanya jawab, silahkan bertanya langsung pakai video ya, atau pakai komentar juga boleh. Dan yang terakhir, insya Allah di akhir sesi saya akan memberikan hadiah ya. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Saya akan berikan hadiah untuk 4 orang Mbak Dina ya, untuk 4 orang, dan untuk menjaga kesehatan di zaman COVID pandemi seperti ini, saya mau kasih hadiah minuman herbal ala Nabi ya. Ala Nabi, minuman herbal yang terbuat dari bahan-bahan yang ada di Quran dan di sunnah Nabi. Ada madunya, buah tin, zaitun, kurma, jahe, habatus sauda, semua ada di dalamnya ya. Dan teman-teman semuanya biasakan jaga kesehatan ya, salah satunya dengan ala Nabi. Jadi saya sering bilang jaga iman dengan ngaji, jaga kesehatan imun dengan ala Nabi. Betul nggak ya? Bismillah ya. Punten jualan dulu nih ya.
Tafaddol Baik, Ustaz. saya yakin sudah tidak sabar semuanya untuk menjelaskan sebenarnya perkara khitbah atau perkara ta'aruf ini seperti apa, ya. Tapi sebelum saya ke sana, saya jelaskan dulu ya dari dasarnya dulu ya, dasarnya dulu baru nanti bisa ke sana. Yang pertama adalah bahwa kita ini makhluk Allah, ciptaan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dalam diri kita itu yang namanya gharizatun nau, ya. Tulisannya gharizatu an-nau, ya. Gharizatun nau, ya. Apa itu gharizatun nau? Kecenderungan seksual, ya. Jadi dalam diri manusia itu siapapun dia, ya. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia ulama, apakah dia orang jahat, apakah dia orang barat, apakah dia orang Arab, apakah dia orang Cina, setiap manusia, ingat, setiap manusia, siapapun, tidak kecuali yang namanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita mulia. Allah kasih yang namanya gharizatun nau. Apa itu gharizatun nau? Kecenderungan yang namanya kecenderungan seksual, biologis. Ya, dan gharizatun nau ini semua ciptaan Allah, bukan hanya manusia. Ya, kambing, sapi, ayam, ikan, semuanya Allah kasih dalam dirinya itu namanya kecenderungan seksual atau yang disebut dengan ketertarikan terhadap lawan jenis. Makanya nggak usah heran kalau kemudian kita lihat ada kambing jantan, dia lihat ada kambing betina, dia tertarik. Ayam jantan, pernah lihat ya, yang suka piara ayam misalnya, ada ayam betina, dia akan cari perhatian, dia akan mendekati lawan jenisnya. Ya, kalau teman-teman pernah ke kebun binatang, pernah lihat yang namanya burung merak ya. Burung merak itu kalau ada lawannya atau ada betinanya, itu jantannya akan mengembangkan apa itu namanya? Bulunya, ya, mengembangkan bulunya. Begitu juga ikan-ikan ya, kalau ada ikan jantan dengan betina ya, itu dia akan menunjukkan, laki-lakinya akan menunjukkan kejantanan, keperkasaannya kepada lawan jenisnya. Untuk apa? Untuk memikat hatinya. Masya Allah ya teman-teman ya. Allah ciptakan itu. Jadi dalam diri manusia, jadi Ustadz kalau begitu, kalau saya jatuh cinta itu enggak dosa? Enggak. Oh jadi jatuh cinta enggak dosa? Enggak. Jatuh cinta itu fitrah. Ingat. Ya. Saya kok suka ya sama si A ya? Enggak tahu. Enggak tahu rasa ini tiba-tiba datang. Ya itu dari Allah. Gitu. Ya, tapi kalau misalnya Andi bilang ke Bobby, Andi, ya, Bobby kok jadi suka banget ya sama Andi. Ah, itu enggak fitrah, itu enggak fitrah. Itu penyakit. Ya, itu enggak normal. Jadi kalau Andi suka sama Bobby itu enggak normal. Tapi kalau Rini suka sama Andi itu normal. Kalau Bobby suka sama Dini itu normal. Ya. Tapi kalau Dini ya jadi suka banget ya sama yang namanya Tini, itu nggak normal. Itu sakit. Ingat ya. Jadi itu yang namanya gangguan otak bagian depan. Itu bagian saraf-sarafnya ada yang rusak, sakit. Kalau bahasa saya apa? Korslet. Ya, korslet. Karena orang normal nggak mau kayak gitu. Orang normal nggak mau kayak gitu. Kambing jantan dengan kambing jantan dia berantem. Ya nggak? Anjing jantan, pernah lihat anjing jantan? Ketemu anjing jantan ngapain? Berantem. Ya enggak? Pernah suka kucing? Siapa di sini yang suka kucing? Coba ketik di kolom komen dulu. Saya pingin kenalan, saya suka kucing. Siapa tahu kucing kita bisa besanan ya. Yuk, siapa yang suka kucing? Coba ketik yang suka kucing. Masya Allah. 1, 2, 3. Wah, banyak yang suka kucing. Masya Allah, Masya Allah. Ayo, kucing. Mana? Ya, cat lovers. Mana dia? Cat lovers. Saya ingin kenalan. Masya Allah, banyak yang suka kucing ya. Baik, kucing jantan ketemu kucing jantan ngapain? Berantem mereka.
Berantem mereka ya. Di rumah kucing saya ada 9 ya. Saya punya kucing 9, ada Himalaya ya, ada kucing campuran Persia dan yang lainnya, Masya Allah. Tadi kalau tiap pagi saya aktivitasnya ngasih makan kucing dulu, Masya Allah ya. Nah, jadi kucing jantan sama jantan tuh berantem. Betina coba lihat, betina sama betina aja berantem mereka. Ya. Jantan sama betina pun baru kenalan ngapain? Berantem juga mereka. Jaim istilahnya ya, malu. Yang betinanya malu. Nah, kucing aja nggak mau LGBT. Anjing aja nggak mau LGBT. Jadi kalau teman-teman lihat ada LGBT, itu penyakit, maaf ya, itu sakit. Itu nggak normal. Ya, itu nggak normal karena orang normal dia akan punya kecenderungan kepada lawan jenisnya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan kami di antara tanda-tanda penciptaan Allah diciptakan kalian itu berpasang-pasangan, berbeda jenis untuk kemudian saling melengkapi agar kalian itu litaskunu ilaiha, agar kalian itu sakinah, tenang. Nah, jadi manusia itu punya, ya. Jadi nggak usah heran ya kalau kemudian ya nggak tahu kenapa tiba-tiba rasa suka itu datang. Itu normal. Salahkah? Nggak salah. Ya, yang salah itu apa? Yang salah itu adalah ketika rasa suka itu, ketika rasa cinta itu muncul, kemudian cara memenuhinya dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Contoh, Andi suka sama Tini, sama-sama suka. Mereka kemudian pacaran, ini dilarang oleh Allah. Roni ngelihat Fajriwati gitu ya, cantik di matanya, indah di matanya, naksir. Wati juga naksir sama dia. Akhirnya apa? Mereka berdua jalan berdua, makan berdua, kemana-mana berdua, keluar kota berdua. Ini rasa cinta yang salah dipenuhi dengan cara pacaran atau kita sering tahu zaman sekarang disebut dengan ya pergaulan bebas. Kenapa? Bebas mengungkapkan rasa cinta. Bebas mengungkapkan rasa syahwat kepada siapapun. Putus pacar 1, sambung pacar 2. Putus pacar 2, nyambung lagi ke pacar 1. Ya, pernah lihat yang begitu ya? Ya, namanya putus sambung, mantan katanya ya. Masya Allah, kalau udah mantan katanya kelihatan di layar tuh terasa cantik aja gitu ya. Masya Allah, itu setannya luar biasa tuh ya. Udah jauh, udah putus, nyambung, udah nikah sama orang, tapi kelihatannya masih indah aja tuh mantan. Ya, Masya Allah. Nah, oleh karena itu, ya, manusia ini agar dia terjaga, manusia ini agar dia mulia, maka Allah menurunkan syariat mengatur tentang gorizatun nau. Nah, itu jelas ya. Jadi gorizatun nau normal, fitrah. Tapi tidak boleh dipenuhi dengan cara yang dosa mendatangkan kemaksiatan. Apa itu? Yakni dengan cara menyalurkan sesuka hati. Ya, menyalurkan syahwatnya kepada binatang, nggak boleh. Menyalurkan syahwatnya kepada pohon, nggak boleh. Menyalurkan syahwatnya kepada anak, nggak boleh. Menyalurkan syahwatnya kepada ibu, nggak boleh, dilaknat. Menyalurkan syahwatnya kepada ayah, nggak boleh, itu terlaknat. Tapi Islam memberikan tuntunan agar manusia itu terjaga fitrahnya, terjaga sucinya, tenang batinnya. Maka Islam menurunkan yang namanya syariat Islam. Nah, syariat Islam memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan yang memiliki ketertarikan, A naksir sama B juga suka sama A, maka Islam kemudian mengatur kecintaan mereka itu agar mereka mendapatkan keberkahan, ketenangan, dan kesucian. Masya Allah, indah banget. Indah banget. Ya, agar mereka kemudian mendapatkan keberkahan. Bagaimana caranya? Maka Islam menurunkan seperangkat aturan. Apa saja aturannya? 1,
Nah, catat, ingat, bukan karena pingin hadiah ala Nabi ya, tapi karena betul-betul ingin kajian. Catat, satu, bagaimana Islam mengatur syariat itu? Satu, Islam meminta kepada laki-laki dan perempuan menutup aurat. Ya, teman-teman semuanya, jamaah, ya Masya Allah, ini ada 117 orang peserta. Ya, coba teman-teman lihat, ada nggak saya di sini membuka aurat? Tidak, saya menutup aurat. Kenapa? Perintah Islam. Mbak Adina di sini, ada Mbak Cika, ada Mbak Nisa, ada Mbak Rida, semuanya di sini menutup aurat. Nggak ada aurat yang terbuka di sini. Berarti apa? Perintah Allah dijalankan. Satu. Yang kedua, Islam melarang laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa mahram. Kenapa? Karena akan memunculkan syahwatnya. Sama seperti aurat. Tidak boleh perempuan membuka aurat di-upload. Ya, apalagi ada kata-kata apa? Komen dong apanya yang kurang. Ah, itu nggak boleh. Itu namanya kurang ajar. Yang apanya yang kurang? Kurang diajar itu. Ya, komen dong apanya yang kurang. Ah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena wanita hanya boleh membuka auratnya, menampilkan keindahannya hanya kepada mahramnya saja. Ya, mahram ya, bukan muhrim, jangan salah ya. Muhrim itu untuk ihram, kain ihram, ya, tapi mahram, ya. Mahram itu yang haram dinikahi, ya. Nah, jadi kemudian perempuan boleh di rumah pakai baju tangan pendek, istri kan, kemudian rambutnya terurai, lagi masak, lagi nyuci, silahkan suaminya ngelihat, istrinya juga ngelihat suaminya pakai celana pendek, baju biasa di rumah, bahkan ya hal-hal yang seharian mungkin tidak menutup aurat secara semua tidak ditutup lagi auratnya, boleh. Kenapa? Laki-laki perempuan ini sudah menikah, suami istri. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua apa? Tidak boleh berkholwat. Apa itu kholwat? Berdua-duaan tanpa mahram. Contohnya apa? Makan bareng, jalan bareng, keluar kota bareng. Ya, apalagi diskusi kelompok, katanya diskusi kelompok ya, katanya diskusi kelompok, tapi apa? Pintunya dikunci, hanya berdua di dalam, nggak boleh. Itu yang namanya kholwat. Apa itu kholwat? Berdua-duaan tanpa ada mahramnya. Islam melarang kholwat. Kenapa? Karena semua dosa-dosa besar awalnya dari kholwat, berdua-duaan. Makan siang yuk bareng, ayo berdua gitu, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, ketiga, Islam meminta kepada laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangannya. Untuk menjaga pandangannya. Kenapa? Karena nanti dari pandangan itu maka akan muncul yang namanya tadi gharizatun nau, naluri cinta, naluri syahwat itu muncul dari mata dulu. Makanya ada pepatah bilang apa? Cinta itu dari mata turun ke hati. Makanya mata itu dijaga, ya, mata itu dijaga. Makanya kita nih sekarang zaman sosial media, ini susah sekali jaga mata, ya, stalking, ngeliat, ya, akun-akun orang, ngebongkar IG story-nya, gitu ya. Itu dijaga. Kalau memang tidak perlu, nggak usah, ya, terutama yang ahwat, ya, saya sarankan Instagramnya dikunci, ya, dikunci. Jadi kalau ada masuk, ya, hanya meng-accept, hanya menerima ahwat saja misalnya. Atau hanya menerima ahwat saja yang dikenal, boleh. Kalau nggak dikenal dia nggak buka kuncinya. Walaupun gurunya, walaupun ustadz mau masuk cetek nggak bisa. Dia bilang apa? Maaf, saya tidak terima pertemanan dengan ikhwan. Saya hanya berteman dengan teman-teman ahwat saja. Karena apa? Karena di wall ini banyak gambar-gambar. Ya, saya bersama teman-teman perempuan lagi. Saya tidak mau terlihat. Ini disyariatkan oleh Islam. Laki-laki menjaga pandangannya, perempuan menjaga pandangannya. Ini disebut dengan godul basor. Apa itu godul basor? Menjaga pandangannya. Sudah? Jelas ya? Satu, Islam meminta nutup aurat. Kedua, Islam meminta untuk tidak kholwat. Ketiga, Islam meminta untuk menjaga pandangannya. Yang keempat,
Islam meminta laki-laki dan perempuan yang sudah mampu, maka mereka menyegerakan pernikahan. Ya, apa kata Nabi? Nabi SAW menyatakan, ya ma'saras sabab, wahai para pemuda dan pemudi, manistata'a minkumul ba'at, ya, jika kalian sudah memang ada hasrat, nah itu hasrat ya. Kalau ngelihat, duh ya Allah, andai dia jadi suamiku ya, kebayang ya, anakku pasti soleh tuh, anakku pasti ganteng kayak bapaknya tuh. Nah itu namanya hasrat. Ya, yang cowok juga gitu. Ya Allah, solihah banget ya Allah, Robbi nggak pernah keluar rumah, kerjaannya nyuci piring, nyuci baju, kayaknya cocok jadi pembantuku nih, masya Allah. Salah ya, keren banget nih jadi pembantu di rumah gitu ya. Nah, salah berarti ya. Ya Allah, Robbi anaknya tuh ya patuh banget sama uminya. Kemana uminya dia ada. Dikit-dikit ntar tanya umi, dikit-dikit ntar tanya abi. Masya Allah nih anak. Apa kata Ikhwan ya? Wah kalau jadi istri ini patuh banget nih istri ini. Masya Allah ngelihat matanya tuh lembut. Ngelihat ngomongnya tuh lembut. Aduh ya Allah Robbi. Maka apa? Laki-laki dan perempuan yang seperti ini dianjurkan kepada mereka untuk menikah. Apa kata Nabi? Tidak ada obat. Ingat, tidak ada obat kepada dua orang yang saling mencintai kecuali pernikahan. Nggak ada obatnya. Ya, namanya orang udah jatuh cinta, Mbak, ya. Susah, Mbak. Ya, hitam juga rasanya putih. Orang bilang apa? Tai kucing rasa coklat. Padahal tetap aja tai kucing. Semuanya indah. Semuanya indah. Ngelihat pagar rumahnya indah. Ngelihat Instagramnya indah. Ngelihat pilihan bajunya indah, ini mata udah buta. Makanya orang bilang apa? Love is blind. Buta, Mbak. Udah nggak ngelihat lagi agama, udah nggak ngelihat lagi suku. Apa katanya? Ya, Mbak Dina misalnya ada yang ada yang mereka teman-teman ini jatuh cinta ya. Padahal yang satunya Muslim, yang satunya Kristen. Temannya udah bilang, jangan. Itu beda agama. Laki-laki itu ya namanya Petrus. Petrus itu Nasrani tulen, Kristen tulen. Apa kata ceweknya? Ah peduli amat, aku udah cinta banget soalnya. Dan aku rela deh pindah agama demi dia. Tuh kan? Itu makanya apa? Makanya Islam itu ya memerintahkan menikah hanya kepada sesama muslim. Tidak boleh pernikahan beda agama. Kecuali dalam kondisi laki-lakinya muslim, wanitanya ini ahlul kitab. Tapi pertanyaan saya, emang gak ada lagi perempuan yang lain? Emang gak ada lagi yang non muslim yang muslim yang bisa dinikahi? Nah, jadi yang ketiga apa? Yang ketiga menikahlah. Ya kan? Nah, cuma masalahnya, nah ini yang keempat, cuma masalahnya apakah saya ngelihat misalnya punten ya, saya ngelihat ahwat namanya si A. Saya naksir. Terus masa langsung yuk nikah yuk. Terus perempuannya bilang, "Ayo." Masa gitu-gitu kan gitu ya. Nah ya, nggak mungkin kan? Jadi gimana? Maka Islam memberikan solusi yakni yang disebut dengan khitbah. Ya, khitbah ya. KHITBAH. Ya, khitbah. Bukan khutbah, beda. Bahasa Arab tuh salah dikit aja salah arti ya. Saya akan menghutbah kamu. Hah? Menghutbah? Jumatan kali. Bukan khutbah, Mas. Khitbah. Oh iya, khitbah. Ya, khitbah ya. Khitbah itu apa? Melamar. Khitbah itu apa? Meminang. Nah, kemudian apa itu ta'aruf? Ta'aruf itu mengenal. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ketika laki-laki dan perempuan ini sudah sama-sama tertarik, yang laki-lakinya sudah siap, ya, mentalnya siap, fisiknya siap, finansialnya juga siap, yang perempuan juga bilang, aku juga sudah siap. Maka apa? Islam memerintahkan untuk mereka menikah. Kenapa? Karena menikah itu mampu menjaga kehormatan dan kemuliaan. Mampu menjaga kesucian. Jadi agama Islam memerintahkan menikah. Dan catat, tidak boleh membujang. Ya, tidak boleh membujang. Ya, membujang itu maksudnya apa? Bersumpah. Saya bersumpah tidak akan pernah menikah. Itu nggak boleh. Ya, tapi Ustadz itu banyak ulama-ulama besar di zaman dulu mereka nggak menikah. Mereka bukan nggak menikah.
Saking asiknya mereka menjadi ulama, saking asiknya mereka berdakwah, sampai-sampai mereka lupa nikah. Beda ya sama kita ya. Kalau kita yang di otaknya pikirannya apa? Yang dipikirin di kepala apa? Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Ya, kalau ulama-ulama beda, Mbak. Saking asiknya mikir umat, saking mikirnya Allah, Allah dakwah, Allah dakwah, Allah dakwah, 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 nggak kepikiran yang namanya perempuan. Nggak kepikiran yang namanya laki-laki. Contohnya siapa? Sahabat Nabi SAW, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ganteng, wajahnya mirip Nabi SAW. Anak orang kaya, Mbak. Parfumnya, wow, wangi banget. Ya, kalau zaman sekarang mungkin artisnya lah, ya. Kemudian bajunya keren, sendalnya keren. Tapi Mus'ab bin Umair begitu masuk Islam, sibuk berdakwah di Madinah sampai ikut jihad, akhirnya meninggal dunia dalam keadaan jomblo. Tapi jomblonya jomblo mulia, bukan jomblo suka zina. Nauzubillah min zalik. Jomblonya jomblo mulia. Ya, jomblonya jomblo terhormat, bukan jomblo terkhianat, bukan jomblo terlaknat. Meninggalnya gimana? Meninggalnya jihad fisabilillah. Masya Allah. Dan masuk surga tanpa hisab. Maka dia menikah dengan 70 bidadari dari Allah Subhanahu wa taala. Indahnya luar biasa. Ya, kalau wanita di dunia, Mbak, secantik apapun wanita di dunia pernah disentuh oleh manusia. Pernah disentuh oleh jin. Tapi bidadari-bidadarinya Allah tidak pernah tersentuh oleh manusia dan jin. Allahu Akbar. Bersih. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, maka ada yang namanya khitbah dan ta'aruf. Nah, apa itu bedanya Ustadz? Nah, ini pertanyaan nih. Apa ini bedaannya? Apakah khitbah dulu atau ta'aruf gitu ya Mbak Dina ya? Pertanyaan teman-teman mungkin nih. Atau ta'aruf dulu baru khitbah. Jadi begini, jelasin ya. Perhatiin baik-baik. Banyak saya lihat yang salah dalam proses itu. Rata-rata teman-teman bilang apa? Ta'aruf. Ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal. Yang namanya saling mengenal berarti bertanya pertanyaan pribadi. Contoh, saya ke Mbak Adina. Saya boleh bertanya, apa kabar Mbak? Itu boleh. Tapi kalau pertanyaannya, apakah sudah makan? Apakah sudah tidur? Mau makan di mana? Lagi jalan sama siapa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang dilarang oleh Islam atas laki-laki ke perempuan yang bukan mahramnya. Kenapa? Karena itu pertanyaan-pertanyaan khusus namanya. Ngerti ya? Contoh misalnya di sini ada Mbak siapa di sini? Mbak Neti misalnya atau Mbak Rila ya, atau di sini ada Mbak Alisa ya. Nanya tuh, Assalamualaikum Ustadz Fatih, saya ada pertanyaan. Apa yang dimaksud ayat begini begini begini? Boleh. Assalamualaikum Ustadz Fatih, apa kabar? Sehat Ustadz? Boleh. Tapi kalau Mbak udah nanya, Assalamualaikum Ustadz Fatih, udah tidur belum? Nah itu beda. Ya, Ustadz Fatih, hari ini makan? Iya. Pakai apa? Beda ya Mbak ya? Beda ya? Ustadz Fatih, hari ini udah jalan? Iya. Sama siapa? Lagi di mana sekarang? Terus pulang dari jalan-jalan kemana? Terus nanti pulang itu malamnya jam berapa mau tidur? Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu sudah pertanyaan yang disebut dengan pertanyaan khusus. Pertanyaan khusus itu, catat, hanya boleh dilakukan kepada orang yang sudah menikah atau akan menikah. Nah, maka berarti bukan ta'aruf dulu. Kalau menurut saya ya, saya nggak tahu kalau ustadz-ustadz lain, saya nggak ngerti. Tapi menurut saya, itu khitbah dulu. Melamar dulu. Ya, misalnya Fatih Karim datang ke rumah Ummu Sajjad. Ya, tahun 2005. Ngapain? Melamar anaknya, bapaknya untuk menjadi istrinya. Nah, itu namanya khitbah. Jadi laki-laki itu datang kepada walinya atau laki-laki itu meminta wanita itu untuk jadi istrinya, itu namanya khitbah. Dan kata-katanya Mbak,
Nggak boleh kata-katanya begini, mau nggak jadi pacarku? Ya, atau misalnya mau nggak jadi my Valentine? Nah itu nggak boleh. Atau mau nggak jadi belahan jiwaku? Nggak bisa. Jadi kalimatnya, kata-katanya beda Mbak. Kata-katanya begini, mau nggak jadi istriku? Mau nggak jadi ibu dari anak-anakku? Wih, itu kayak lagu ya. Jadilah ibu dari anak-anakku ya. Aduh, Masya Allah gitu ya. Nah, itu namanya ibu dari anak-anakku. Itu ya. Atau bahasanya gimana? Mau nggak jadi ya sahabat hidup matiku? Nah, itu berarti apa? Ya itu istri. Mau nggak jadi istriku? Nah, kalimat itu diungkapkan laki-laki kepada perempuan, itulah yang disebut melamar atau yang namanya hitbah. Kemudian perempuan menjawab apa? Perempuan bisa menjawab ya, bisa menjawab heeh. Ya, kalau susah banget jawab heeh aja lah gitu ya. Atau dia bisa menjawab apa? Insya Allah saya siap. Contohnya, saya melamar Ummu Sajjad, istri saya, tahun 2005 pakai telepon, Mbak. 2005 itu handphone ada, tetapi masih jarang orang punya handphone ya. 2005 itu Nokia pisang kayaknya ya. Nokia pisang, tahu Nokia pisang yang gede gitu ya, yang kayak pisang gitu ya. Dan handphone zaman itu ya orang masih jarang punya. Jadi saya melamarnya bagaimana Mbak? Pakai fix line dari rumah saya telepon Ummu Sajjad. Ya, saya bilang gimana? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dengan si A gitu kan. Nah kemudian dia bilang iya, maaf saya mau nanya. Apa pertanyaan saya? Apakah Mbak sudah ada yang melamar? Nah itu penting. Kenapa saya menanya seperti itu? Karena dalam Islam tidak boleh, awas ingat, tidak boleh wanita itu melamar. Ya, wanita yang sedang dilamar orang lain. Misal contoh Mbak Nurjana ya. Contoh di sini ada Mbak Rita ya. Mbak Rita itu sedang proses mau nikah sama calonnya, udah proses. Tiba-tiba ada yang ngelamar, maka dia harus katakan pada laki-laki itu, "Maaf Mas, saya sedang proses menuju pernikahan." Ya, jadi nggak bisa bilang, "Oh, boleh, nanti saya akan compare di antara dua laki-laki ini, mana yang akan memenangkan pertempuran." Wah, nggak boleh ya. Jadi nggak boleh begitu. Jadi gimana? Maaf Mas, saya sudah ada yang melamar. Nah itu sampaikan ya Mbak. Dan nggak boleh diem. Gimana ya Ustadz? Aku bingung. Soalnya yang baru datang ini juga cakep juga. Wah itu nggak boleh. Berarti apa? Belum nikah aja Mbak Dina. Belum nikah aja udah kayak gitu Mbak. Ya, apalagi sudah nikah, ngeri ya. Dan mohon maaf ya, ini akhir zaman Mbak. Ini penyakit-penyakit begini, ini bukan laki-laki lagi Mbak sekarang, bahkan lebih sadis perempuan akhir zaman tuh kayak gitu sekarang. Dia bisa Mbak, awas hati-hati ya, dia bisa melamar di atas lamaran orang lain. Saya nggak usah tunjuk orangnya, berhijab, iya. Sering ikut kajian, iya. Tahu dari mana Ustadz? Ikhwannya nangis-nangis ketemu saya. Kenapa? Karena ternyata dia menerima pinangan orang lain. Padahal masih dalam pinangan laki-laki itu. Kejam. Tega. Ya, terlalu sadis caramu ya. Masya Allah ya. Kalau kata Afgan terlalu sadis caramu ya. Sadis kamu itu betul-betul. Kamu itu manusia apa robot gitu loh. Mbak, kalau hitbahnya belum diputus nggak boleh. Kecuali Mbak udah bilang sama dia, Mas Farhan, nampaknya kita sudah tidak ada jalan keluar atas perjalanan kita. Kita sudah cari ke sana, cari ke sini, nampaknya orang tuamu itu dan orang tuaku repot banget. Kayaknya kita putuskan saja ya hitbah kita. Nah, kalau sudah diputus, boleh. Tapi kalau dalam masa pinangan, haram. Nggak boleh. Kenapa? Karena Mbak nggak bisa poliandri. Mau Mbak poliandri? Suaminya 4 mau? Coba Mbak Dina, Mbak Nurjana bayangin. Malam ini suaminya Bobby. Malam Selasa Doni. Malam Rabu Jody. Malam 4-nya Rudi. Ya, 4 malam itu. Ya, jadi Mbak nanti diganti-ganti itu 4 suami. Ya, satu istri. Nanti kalau hamil anak siapa? Di polling Mbak, di polling ya.
Tapi kalau laki-laki satu, istrinya berbilang batasan Islam itu 4, itu dibolehkan oleh Islam. Kenapa? Karena nasabnya satu, bibitnya satu, tempat nanamnya ada 4. Jadi kalau punya anak bin siapa? Bin Yahya. Anak kedua dari istri kedua bin Yahya. Yang ketiga bin Yahya. Yang keempat bin Yahya. Semuanya bin Yahya. Ya, jadi perempuan memang nggak bisa dalam Islam itu kecuali Mbak mau keluar dari Islam. Nauzubillah min zalik, summa nauzubillah min zalik. Ya, dan poliandri itu sangat nggak fitrah, nggak mungkin itu. Bagaimana perempuan melayani 4 laki-laki dalam 4 malam? Ya, nah oleh karena itu, ya di dalam Islam haram menerima lamaran setelah lamaran orang lain. Jelas? Nah, kemudian mana yang duluan Ustadz? Pendapat saya yang saya ambil dari banyak-banyak kitab itu hitbah dulu. Setelah diterima barulah ta'aruf. Paham? Coba ketik semuanya, ini kayaknya paham semua, soalnya diem semuanya ya, maksudnya ngangguknya Masya Allah. Jadi dapat pencerahan nih dari Ustadz Fatih nih ya, Masya Allah. Coba ketik dulu semuanya, ketik dulu, faham dan doakan, ketik, faham dan doakan Ustadz, bilang gitu. Coba ketik dulu semuanya ya, 128 orang nih ya. Faham dan doakan Ustadz, ketik semuanya, ketik. Hati-hati, setiap ketikan itu doa ya. Faham dan doakan ya Ustadz, faham dan doakan ya Ustadz. Masya Allah, nggak ada yang mustahil Mbak, nggak ada yang mustahil. Ya, tongkat bisa belah laut, bisa. Ya, Nabi Nuh buat kapal di atas gunung ternyata banjir besar, bisa. Nggak ada yang mustahil di muka bumi ini, semua mungkin. Ya, hilangkan kata mustahil. Masya Allah, ini doa semua nih. Alhamdulillah. Sudah ya? Oke, saya mulai lagi. Setelah dihitbah, baru boleh. Jadi Mbak Dina, misalnya nih, saya sudah menghitbah ya Ummu Sajjad. Saya boleh apa? Boleh mengenalnya lebih dalam. Contoh, tadi kenapa WA aku kok nggak dibales? Kamu lagi di mana? Itu boleh. Kemudian apa? Kamu hari ini mau kemana? Makan sama siapa? Nanti pulang jam berapa? Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa yang tadi sudah aku transfer di rekening. Gunakan baik-baik ya. Itu boleh. Kamu lagi di mana? Sama siapa? Ya, terus nanti bilang aku ya, telepon, jangan lupa. Ya. Bahkan orang yang sudah hitbah, ingat nih, orang yang sudah hitbah itu boleh mengatakan kalimat-kalimat khusus. Misalnya apa? Aku mencintaimu. Aku menyayangimu. Boleh. Kenapa? Karena mereka ini sudah disepakati tanggal pernikahannya, sudah disepakati calon suami istri oleh ayah ibunya kedua-duanya, maka mereka boleh. Yang mereka tidak boleh apa? Catat. Mereka tidak boleh khalwat. Jadi mentang-mentang udah calon, bareng kemana-mana, tukar cincin. Cincinnya sampai 4. Tanda betul-betul jadi komitmen. 4 cincinnya, Masya Allah. Jadi kalau salaman gini dulu nih, 4 nih gitu ya. Nggak boleh. Nggak ada itu tukar-tukar cincin. Nggak ada itu yang namanya apa? Prawedding. Nggak ada prawedding, itu nggak ada. Ya, dalam Islam nggak kenal tuh prawedding. Ya, laki-laki perempuan yang belum menikah walaupun sudah melamar, pegang-pegangan, kemudian peluk-pelukan, terus tukang fotonya bilang begini, iya geser dikit, pipinya Mbak tolong tempelin dikit ke pipinya si emasnya. Oh iya, itu nggak boleh, haram hukumnya. Jadi mereka boleh saling perhatian? Boleh. Mereka boleh saling bertanya karakter? Boleh. Mereka boleh saling telepon? Boleh. Yang mereka nggak boleh apa? Mereka boleh saling memberi hadiah? Boleh. Dek, tadi aku udah kirim ada jilbab bagus banget. Aku ngelihat tadi di toko Anu, aku beliin buat kamu. Coba pakai, aku pingin ngelihat. Dipakai. Terus difoto. Ya Allah, Masya Allah, calon istriku solihah banget. Boleh. Masya Allah, saya doakan ya. Mudah-mudahan ini semuanya peserta ini ya. Tahun depan sudah dilamar ya, dihitbah ya, dan nikah tahun depan. Amin, 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 amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, jadi boleh. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu khalwat. Khalwat itu apa? Nonton bareng, jalan bareng, makan bareng ya. Nauzubillah min zalik, apalagi sampai bobok bareng. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Bobok bareng boleh. Dia bobok di rumahnya, kita bobok di rumah kita. Yuk bobok bareng. Nah, itu bobok bareng namanya. Boleh itu ya. Nah, tapi kalau bobok bareng dalam pengertian mendekati zina atau berzina nggak boleh, dosa besar. Jelas ya? Oke, hitbah dulu. Nah, kalau dihitbah, bolehkah wanita itu menolak?
Boleh. Ya, contohnya apa? Menolak karena laki-laki yang melamarnya non-muslim. Menolak karena laki-lakinya menikahinya dalam waktu tertentu atau yang disebut dengan nikah kontrak. Tahu nikah kontrak? Ya, saya mau menikahi kamu, tapi 4 bulan aja ya. Gitu. Terus perempuannya bilang, kenapa 4 bulan? Iya, karena bulan kelima aku mau ngontrak yang lain. Gitu ya. Jadi ya kamu 4 bulan, nanti aku kontrak yang lain 4 bulan. Terus Mas, masa kontraknya habis gimana? Ya kita perpanjang kontraknya nanti gitu ya. Ah, itu nggak boleh. Itu namanya nikah kontrak ya. Emang kos-kosan ya. Emang kontrakan, nggak boleh. Ya. Jelas? Khitbah ta'aruf. Jadi khitbah dulu ta'aruf, dan catat baik-baik, ingat baik-baik pesan saya. Orang yang sudah berani menghitbah, awas, ada ikhwan di sini, coba ketik. Selain tim saya Mas Mada, ada ikhwan. Ini kayaknya akhwat semua pesertanya. Coba ketik, saya ikhwan, coba ketik. Ya, seorang ikhwan yang sudah melamar akhwat, ya, seorang ikhwan yang sudah melamar akhwat itu harus tidak terlalu lama waktunya ke pernikahan. Ya, ikhwannya cuma satu, Masya Allah. Akhwat semua nih, ya Allah, Rabbi. Nggak boleh lama. Ya, Mbak Dina misalnya ada perkataan begini, saya melamar kamu gitu ya. Kemudian apa? Kapan nikahnya? Ya sekitar 2 tahun lebih lah. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Itu sudah terlalu lama dan dimungkinkan akan terjadi banyak maksiat. Ya, karena mohon maaf ya, orang yang kalau sudah melamar Mbak, itu karena merasa sudah calon istri, biasanya lebih berani dan lebih kuat maksiatnya. Ya, makanya apa? Makanya nggak terlalu lama. Contohnya apa? Saya ke Ummu Sajat, ke istri saya, cuma 3 bulan, Mbak. 3 bulan. Jadi saya melamar, ya sudah. Pada saat melamar itu khitbah, kemudian saya menentukan tanggal pernikahan. Dari situ langsung, ya, ke 3 bulan dari situ. 3 bulan aja. Ya. Ada yang seminggu. Ustadz? Gangguan lagi. Ya, tes. Halo, aman suaranya? Sudah ya. Nah, ada yang seminggu, ada yang 2 hari, ada yang sehari, ada yang sebulan, tapi tidak dianjurkan terlalu lama. Kenapa? Karena orang yang sudah dilamar biasanya itu sangat ngebet untuk segera nikah. Sangat ngebet kemudian untuk hidup bersama. Nah itu nggak boleh terlalu lama Mbak, itu nyiksa. Makanya kalau lama gimana Ustadz? Contoh, bapaknya bilang apa? Nanti anakku selesai kuliah dulu ya, padahal dia baru semester 1. Bayangin. Dia semester 1, selesai kuliah berapa semester lagi? 8, 7. Ya Allah, 7 kali 6. Ya Allah, lamanya. Ya. Atau misalnya apa? Atau misalnya kita melamar, ya, kemudian bapaknya bilang apa? Nanti kalau sudah kerja. Ya, pertanyaannya, emang kalau lulus pasti kerja? Belum tentu. Itu artinya gimana? Itu nggak dipastikan. Dan ingat, catat lagi. Nih, kenapa? Karena sering saya temukan tidak setuju itu bukan dari anaknya, tetapi dari orang tuanya. Ayo silahkan coba chatting di sini. Siapa yang pernah mengalami kendala dari orang tua? Ya, kendalanya bukan dari mereka, orang tua. Ayo coba chatting. Saya doakan. Mudah-mudahan orang tuanya Allah lembutkan hatinya. Ya, tuh aku banget. Aku banget. Aku banget itu ya, Masya Allah. Sabar ya Mbak ya. Sabar ya. Nah, siapa lagi? Alhamdulillah sekarang udah dijalanin. Alhamdulillah saya ya. Masya Allah, ada yang cuma kode doang ya Mbak Trian. Saya Ustadz, saya pernah Ustadz ngalamin. Iya, harusnya Hijabers Community ngadain kajian begini, bapak ibunya diundang. Saya bukan ngatain orang, ya. Mbak Dina, saya itu pernah ngerasain batal nikahnya. Apakah gara-gara
Gara-gara siapa? Gara-gara bapaknya calon ahwat, calon istri. Ya, dulu dia bilang apa? Dulu dia bilang, Mbak, sudah saya datang, sudah selesai kan kuliahnya, habis wisuda, saya datang lagi. Apa katanya? Tunggu anak saya kerja. Sudah sebulan nggak kerja, 2 bulan nggak dapat kerja, 3 bulan nggak dapat kerja. Terus saya tanya, Pak ini sampai kapan Pak? Sampai dapat kerja. Akhirnya gimana Mbak? Akhirnya sudahlah kita putuskan saja udah enggak. Allah berikan yang hari ini saya dapatkan. Masya Allah. Nah oleh karena itu sabar ya. Ketika orang tua seperti itu ya memang begitulah. Kadang-kadang gara-gara nasab Mbak. Kadang-kadang gara-gara suku. Ya, apa Mbak Dina? Misalnya contoh, orang Padang biasa dengan Padang lagi. Ayo, siapa yang orang Padang di sini? Ya, orang Padang biasanya nggak mau kalau nggak Padang. Orang Medan, Batak dengan Batak lagi. Orang Batak nggak mau. Kenapa? Batak itu keras. Batak itu wataknya keras. Padahal tidak seperti itu. Ya, Masya Allah ya, coba lihat rata-rata Padang itu dengan Padang lagi ya. Nah, kenapa? Karena bapaknya Padang, ibunya Padang, bisnisnya restoran Padang, ya. Apalagi ya, rumahnya udah dihitbah, bagaimana Mbak? Maka mereka itu boleh saling mengenal karakter di situ ya. Dan laki-laki itu boleh mengutus. Ingat, catat, laki-laki itu boleh mengutus ibunya, kakak perempuannya. Untuk ngapain? Melihat calon istrinya. Apanya? Auratnya. Ya, contoh misalnya saya punya ibu saya pergi ke rumah calon istri saya. Kemudian calon istri saya di rumah, ya namanya wanita dengan wanita kan boleh terlihat aurat yang biasa nampak ya. Kemudian ibu saya bilang apa? Masya Allah nak, anaknya baik, rajin di rumah, Masya Allah taat sama ibunya, ya kulitnya juga bagus, Masya Allah, Alhamdulillah mama restu nak kamu nikah sama dia. Nah itu namanya apa? Mengirim utusan. Ya, tapi yang dikirim utusan jangan pamannya. Yang dikirim utusan jangan omnya, jangan bapaknya, apalagi yang dikirim utusan adalah orang yang disebut dengan teman. Nggak boleh, haram hukumnya. Siapa yang dikirim utusannya? Kakak, teteh. Kalau nggak teteh gimana? Adik perempuan dikirim dan sudah janjian, ya main ke rumahnya. Main ke rumahnya, kemudian wanita itu sedang tidak menutup aurat. Untuk apa? Memastikan. Dan kakaknya bilang apa? Alhamdulillah, AA. Kenapa? Kupingnya 2. Ya, tuh ya. Alhamdulillah, apa? Aduh, ada rambutnya. Oh, alhamdulillah gitu ya. Karena kan nutup aurat ya. Kemudian apa lagi? Alhamdulillah, apa? Aduh, kakinya bulu semua misalnya gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu boleh ya. Kenapa? Karena ada dalil dari sahabat untuk kemudian mengutus sahabat ya mengunjungi ya, atau bahkan di zaman Umar bin Khattab malah Umar melihat langsung. Ya, Umar melihat langsung, tapi apa? Langsung kemudian dinikahi. Jadi melihat untuk menguatkan dinikahi. Ya. Kenapa? Dalilnya mana Ustadz? Dalilnya Nabi bertanya kepada seorang sahabat yang akan melamar seorang wanita. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, aku akan menikah dengannya. Apa kata Nabi? Apakah engkau sudah melihatnya? Ayan zuru ilaiha, apakah engkau sudah melihatnya? Kemudian kata sahabat itu, belum ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ayan zuru ilaiha. Coba lihat. Coba lihat. Maksudnya lihat apa? Bisa lihat langsung, bisa juga lihat di situ maknanya, fahami karakter-karakternya, karena dia akan menjadi pasangan hidup kita. Teman-teman semuanya jamaah yang dirahmati Allah, inilah diskusi pembuka tentang bagaimana aku dan kau menjadi kita dan jalan Islam agar kita suci, agar kita fitrah. Islam memberikan jalan yakni pernikahan. Bagaimana menuju pernikahan? Bukan pacaran, bukan pergaulan bebas, tetapi khitbah dan ta'aruf, kemudian pernikahan. Tadi Mbak Dina nanya, apa hikmah di balik khitbah? Baik, saya sampaikan. Contoh, perhatiin baik-baik. Bobby pacaran sama Tina.
Kemudian mereka nggak jodoh. Pacarannya udah berapa tahun? 15 tahun. Musuh. Itu mah kredit rumah kali ya. Bobby pacaran sama Tina 5 tahun. Kemudian nggak jadi, Mbak. Nggak jadi. Kenapa? Ya pokoknya nggak jadi aja, namanya nggak jadi kan banyak ya. Nggak jadi. Pertanyaan saya, Bobby dan Tina sudah melakukan apa? Cium, sudah. Peluk, sudah. Bahkan mereka sudah melakukan yang na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik, lebih dari itu. Pertanyaan saya, Tina, awas ya, Tina dilamar Imron. Assalamualaikum Mbak Tina, saya ingin melamar kamu menjadi istri saya. Apa kata Tina? Saya terima. Begitu terima, apa nasib Imron? Dia akan mendapatkan punten wanita bekas Bobby. Bekas dicium Bobby, bekas dipeluk Bobby. Apalagi? Bekas dimacem-macemin sama Bobby. Kenapa? Karena mereka tidak menempuh khitbah. Ngerti ya? Coba angguk-anggukkan kepala semuanya. Ngerti ya? Coba semuanya angguk-angguk. Saya lihat di layarnya semuanya angguk-angguk. Ngerti ya? Ngerti. Coba kalau khitbah, contoh. Coba lihat. Saya kan pernah ngelamar nih, ahwat yang nggak jadi nikah tuh sama saya. Ya kan? Tahun 2005. Oke. Dan ternyata saya nggak jadi sama dia nih sekarang. Pertanyaan saya, dia bersih? Bersih. Pernah saya pegang-pegang? Enggak. Pernah saya macem-macemin? Enggak. Dia tetap suci, bersih, terjaga seperti mutiara terjaga dari tempatnya. Sehingga ketika dia menikah dengan orang lain, dia tetap dalam keadaan bersih, suci, putih, bersih, nggak ada apa-apa. Subhanallah ya Mbak ya, Masya Allah ya, Islam ya, sangat menjaga yang namanya kesucian. Berarti laki-lakinya juga, saya gimana? Bersih. Ya enggak, bersih saya enggak pernah. Enggak ada. Mau bagaimana ya? Enggak pernah, enggak ada. Ya, mau cium, mau peluk enggak pernah, orang kita enggak pernah kholwat. Ya, Masya Allah ya. Jadi gimana? Dan perhatiin baik-baik. Yang pernah pacaran, istighfar semuanya, istighfar. Yang pernah pacaran, astagfirullahalazim. Istighfar itu dosa besar. Astaghfirullahalazim. Istighfar. Yang pacaran. Ternyata apa yang terjadi? Dia di PHP-in terus. Pacaran gak jadi. Pacaran gak jadi. Sudah berapa laki-laki yang gak jadi dalam hidupnya. Dan, mohon maaf Mbak, akhirnya dia bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Bisa jadi hamil di luar nikah. Bisa jadi dia sudah melakukan perzinahan. Bisa jadi dia ternyata sudah cinta terlalu dalam. Beda ya Mbak Dina ya, kalau laki-laki perempuan udah cinta terlalu dalam, tiba-tiba nggak jadi gimana Mbak? Sakitnya. Ayo teman-teman semuanya, lompat dari gedung lantai 1. Apa yang terjadi? Kakinya patah. Ayo teman-teman semuanya, lompat dari gedung lantai 50. Geleng-geleng kepala semuanya. Bismillah, geleng-geleng kepalanya. Nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik. Lompat dari gedung lantai 50, apa yang terjadi Mbak Dina? Meninggal, mati, badannya hancur. Kenapa? Karena cinta itu sudah terlalu dalam. Sudah terlalu dalam. Sakit. Pernah ngalamin? Ayo, yang pernah ngalamin, ketik di kolom komen. Saya doakan Allah hapus dosa-dosanya. Cintanya sudah terlalu dalam. Cintanya sudah terlalu jauh. Cintanya sudah terlalu lama. Ya, pernah? Nauzubillah min zalik. Saya doakan Allah hapuskan dosa-dosanya dan Allah berikan jauh ganti yang lebih baik insyaallah. Kalau jauh, kalau lompat dari gedung lantai 1 Mbak Dina, paling-paling kakinya patah. Paling-paling kakinya terkilir.
Tapi diurut gimana Mbak? Sembuh lagi. Tapi kalau udah lompat dari lantai 50 gimana Mbak Rida? Gimana Mbak Nurjana? Lompat dari lantai 50, gubrak, itu mati itu langsung. Makanya gimana? Jangan terlalu jauh. Makanya Islam sayang sama antum, Uhti. Islam sayang sama kita. Makanya apa? Jangan terlalu jauh. Kalau memang udah enggak, ya udah putusin aja. Udah enggak, maaf kita enggak bisa lanjut. Udah, jangan sampai enggak. Pokoknya nanti kan kita nikah nih. Ya laki-laki modus, kan? Nanti kita nikah nih. Pokoknya kamu harus begini-begini. Nanti kita nikah. Enggak ada yang begituan. Kenapa? Kalau sudah terlalu jauh sakit. Mohon maaf. Lihat saya. Ini ada panah. Perhatiin. Semuanya perhatiin. Ini ada panah nih. Panah itu masuk ke sini. Sep. Sakit. Tapi bagaimana saya Mbak? Saya bisa cabut. Aduh. Cabut. Berdarah. Tapi gimana? Sehari, 2 hari, sebulan, sembuh. Hilang. Ada bekasnya Mbak Dina. Nggak bisa lupa Mbak. Nggak bisa lupa. Sakit loh itu Mbak. Nggak bisa lupa. Dan Ustadz Fatih ditanya, Ustadz Fatih itu cerita yang panah itu gimana? Oh ada, ini bekasnya Mbak. Masih ada. Ya Allah Ustadz, bekas begitu. Iya, ini bekasnya masih ada. Sakit Ustadz. Nggak bisa lupa saya Mbak. Nah iya betul ya. Mirip ya. Oh, tembus. Saya cabut ya. Tes. Mati saya. Kenapa? Udah sakit, menderita, dan tak pernah bisa lupa. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah, jangan terlalu jauh menuruti hawa nafsu, ikutilah perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dijaga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran Ustadz Fatih Karim atas kajiannya mengenai aku dan kamu menjadi kita, apakah ta'aruf adalah hal yang terbaik. Masya Allah. Ustadz Fatih Karim, karena keterbatasan waktu, mohon maaf juga untuk para peserta mungkin tidak sempat dibacakan semuanya pertanyaannya. Banyak banget kayaknya, dan itu curhat bukan pertanyaan. Dari komite Ustadz sudah ada dan itu curhat bukan pertanyaan. Panjang-panjang Ustadz di sini. Nah, dari tim komite sudah pertanyaan pertama Ustadz ada dari Mbak Riz. Di sini saya bacakan langsung ya Ustadz. Izin Ustadz bagi tipsnya buat kami para akhwat yang sudah menggebu-gebu ingin menikah, tapi belum ada calonnya. Terus yang kedua, untuk para akhwat yang belum siap menikah, tapi tetap ingin menjaga diri di tengah Jadi pertanyaannya saya ulang, kami itu adalah bagaimana caranya kami sudah ingin sekali menikah gitu ya, tapi belum ada calonnya begitu. Gitu ya? Iya betul Ustaz. Baik. Jawabannya yang pertama, Islam memerintahkan kepada kita untuk kemudian memperbanyak aktivitas-aktivitas kebaikan. Contoh apa? Aktif di Hijabers Community. Aktif di Terang Jakarta. Aktif di Robanian. Aktif di kajian SIF. Aktif di kajian Yuk Ngaji. Sibukkan diri kita dengan aktivitas-aktivitas amal soleh. Karena kalau kita sibuk, maka kita tidak akan pernah terfikir lagi. Itu cara untuk mengalihkan. Terfikir.
Itu Baik Ustadz. Jadi kita alihkan ke hal-hal positif ya Ustadz ya. ya. Yang kedua, ya, Ya, memperbanyak yang saum kedua sunnah. itu yang kedua belum menikah, belum siap menikah. Suaranya. Yang kedua, memperbanyak saum sunnah. Ya, puasa sunnah. Senin, Kemis, saum Daud, ya, perbanyak saum sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak majelis ilmu. Untuk apa? Kenapa Allah belum beri pernikahan? Karena memang Allah tahu kita belum butuh. Butuh itu beda dengan ingin, Mbak. Ya. Makanya Allah itu memberi yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ya, Mbak Adina itu saya yakin teman-teman di sini, Mbak Nisa, ya, Mbak Rida itu pasti punya keinginan ya. Ingin mobil, ingin rumah, ingin ini, ingin itu, semua bisa diwujudkan dengan kantong ajaib gitu ya. Nah, jadi semua boleh ingin, tetapi yang kita diberi Allah gimana Mbak? Yang kita butuhkan, bukan inginkan. Ingin nikah, beda sudah sampai apa? Saya membutuhkan pernikahan. Nah, yang terakhir, sibukkan diri kita dengan berdoa dan minta didoakan. Itu, insya Allah jawaban saya. Ya, Masya Allah Ustadz. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan dari peserta lain ya Ustadz. Pertanyaan kedua ini Boleh. dari Mbak Ananda Septiani. Assalamualaikum, pernah ta'aruf dan langsung menikah setelah 3 bulan perkenalan. Akan tetapi setelah hampir 1 tahun pernikahan, teman saya meminta cerai kepada suaminya karena ternyata suaminya tidak menafkahinya. Pak Ustadz, bagaimana cara kita yang belum menikah dan ingin berta'aruf menyikapi hal seperti ini? Mungkin ada perasaan takut seperti itu atau Ya, tes. Ya, jadi bukan ta'arufnya yang salah. Ya, tetapi harus dipelajari dulu mengapa suami itu tidak memberi nafkah dan bukan langsung bercerai semestinya. Harusnya ada jalan keluar belum perceraian. Misal, suaminya diingatkan untuk memenuhi kebutuhan nafkah. Tidak juga, maka suaminya diingatkan oleh guru ngajinya atau ustadznya. Jika tidak, suaminya juga diingatkan oleh keluarganya. Jika terus masih seperti itu, cukupi dirinya sendiri. Tapi jika terus berlangsung dan berlangsung, baru mengambil keputusan, Mbak. Jadi nggak ujuk-ujuk, langsung ini karena nggak nafkah, udah pisah aja, nggak gitu ya. Karena nikah itu ya adalah ibadah terpanjang. Dan di dalam pernikahan ada yang namanya kesabaran ya. Teman-teman semuanya, jamaah semua, tahun-tahun yang namanya tahun-tahun matching. Tahun-tahun matching itu gimana? Ya saya baru kenal karakter istri, nanti yang sudah nikah ya, itu kenal-kenal banget karakter aslinya gimana. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, itu baru betul-betul kenal karakter. Jadi itu yang namanya matching, ya, penyamaan persepsi, penyamaan frekuensi. Jadi jangan langsung udahlah kayak gini bubar aja. Wah itu mah kalau kayak gitu nanti bubar lagi, tahun depan bubar lagi gitu ya. Jadi jangan gampang langsung ngambil keputusan bercerai, jangan ya. Itu udah ini Mbak, perceraian itu tuh
udah apa istilahnya ya, udah way out yang terakhir, udah nggak ada lagi cara lain gitu. Kalau memang sudah tidak ada out lagi ya itu mungkin cara terbaik. Allah alam, insyaallah. Masya Allah, Alhamdulillah Ustadz Fatih telah menjawab pertanyaan ya tadi dari Mbak Ananda Septiani. Lanjut ke pertanyaan ketiga, Ustadz. Ustadz Afwan, apa suara saya terdengar Terdengar, jelas atau terdengar. masih Jelas, putus-putus, Ustadz? jelas, Terdengar jelas jelas, ya. Oke, jelas. baik Ustadz. Yang nomor 3 dari Mbak Agustian Manas. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, saya halal, kecuali mereka bertaubat terlebih dahulu. Sedang di zaman sekarang sangat banyak ditemukan menikah yang diawali pacaran. Itu pernikahannya halal tidak Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Terima kasih. Tes. Suara saya jelas? Iya, jelas Ustadz. Ya. Kalau ada orang yang menikah tapi berawal bukan dari hitbah dan ta'aruf, tapi dari jalan pacaran, apakah pernikahannya sah? Sah. Ya. Jika dia ada wali, jika dia ada saksi, jika dia ada mahar, jika ada ijab kabul, maka pernikahan itu sah. Tapi bagaimana mereka di masa lalu? Semoga Allah mengampuninya. Semoga Allah menghapusnya. Itu namanya dosa di masa lalu. Mereka ingin menghapus itu semua dengan jalan pernikahan. Nah, tapi kalau kita Mbak, kan kita udah ngaji nih. Nah, kalau kita gimana? Ya kita nggak mau kan gitu ya. Kita ingin dari awal sudah baik gitu ya, bersih, nanti berakhir juga dengan gitu ya. Jadi bedanya gitu Mbak. Ada orang yang mengambil harta dengan mencuri. Ada orang yang mengambil harta dapat handphone dari bekerja. Pingin yang mana? Coba pilih. Ketik. Pilih dapat handphone dari mencuri atau dapat handphone dari hasil kerja. Ya, tentu dari hasil bekerja ya. Nah, sama kayak gitu Mbak. Apakah orang yang menikah hasil dari pacaran ya atau menikah dari hasil hitbah dan ta'aruf? Kalau saya sih mendingan hitbah dan ta'aruf aja gitu ya. Insyaallah. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan keempat, Ustadz dari Mbak Nurjana. Assalamualaikum Ustadz. Fitrahnya manusia tertarik dengan lawan jenis yang disebut gorizatun nau. Bagaimana cara membedakan tertarik yang datangnya karena Allah dan ketertarikan karena nafsu jelek? Gitu Ustadz. Terima kasih. Bagaimana kita bisa membedakan? Secara umum memang sulit dibedakan, ya. Kecuali kita itu ketertarikannya kepada kesolihahannya. Ketertarikan itu karena kecerdasannya. Tertarik itu karena keibuannya, mampu ngurus anak. Tertarik itu karena kebapaannya. Tertarik itu karena hafalan Qur'annya. Nah, itu namanya ketertarikan yang baik, Mbak. Fitrah. Tapi kalau ketertarikan, maaf ya, karena lehernya, rambutnya, kakinya, pahanya, matanya, nah itu yang namanya nafsu yang tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Islam itu memerintahkan, lihat ya, lihat. Nikahilah wanita itu karena 4 perkara. Nabi katakan apa? Karena agamanya, karena keturunannya, karena apalagi? Agamanya, keturunannya, kecantikannya, dan yang keempat apa? Ayo, siapa yang bisa jelasin? Karena agamanya, karena keturunannya, karena kecantikannya. Ayo satu lagi, harta, betul. Tapi di antara 4 itu, nikahilah dia karena agamanya, gitu Mbak.
Nah, karena agamanya, apa kata Nabi? Kamu pasti beruntung. Nah, jadi nikah karena harta, ya bisa saja. Nikah karena cantik, oke aja. Mana yang dibimbing oleh setan? Yang ketiga. Tiga-tiganya nih, tiga. Mana yang dibimbing oleh Allah? Karena agamanya. Nah, jadi jangan semata-mata fisik ya, gitu ya. Makanya ada yang bilang ya, cantik itu relatif katanya. Tapi kalau jelek itu absolut katanya. Nah ya, baik. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kelima dari Mbak Rizky Rosilia. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, saya ikut kelas pranikah online. Dalam kelas pranikah tersebut, kita bisa difasilitasi ta'aruf dengan sesama member. Nanti akan ada moderatornya. Ketika berta'aruf tersebut, kita diperkenankan untuk minta kontak keluarga atau orang terdekat ikhwan untuk bertanya-tanya. Pertanyaan saya, kira-kira pertanyaannya sebaiknya bagaimana ya Ustadz? Saya kadang merasa khawatir bahwa orang terdekat itu tidak menjawab dengan sesungguhnya dan hanya menyampaikan hal-hal baiknya saja. Iya, Terima kasih betul. Ustadz. Bagus pertanyaannya. Ustadz, kalau kita ta'aruf, kemudian kita tanya dengan orang terdekatnya, pasti orang terdekatnya itu cerita yang baik-baiknya saja. Nah, harusnya kita ya menjelaskan kepada orang itu mohon informasi yang ada yang apa adanya, bukan ada apanya ya, tapi apa adanya. Baiknya seperti apa? Kekurangannya seperti apa. Nanti kalau orang itu memang beriman ya, dia akan jelaskan kelebihan dia memang begini, tapi kekurangannya Masya Allah, pelitnya luar biasa. Nah gitu ya, pelit banget nih orang gitu ya. Oh gitu ya, nah harusnya begitu diinformasikan gitu ya. Nah kemudian apalagi orangnya sangat humble, suka menolong, rajin menabung gitu ya. Tapi Masya Allah kalau sudah ngamuk, ngeri banget ngamuknya gitu. Nah itu yang harus dipertimbangkan oleh kita sebelum menikahinya. Itu bahan pertimbangan saja sebenarnya. Karena nanti Mbak ketika nikah bisa jadi apa yang disampaikan oleh temannya tadi berbeda. Itu, berbeda. Itu makanya Allah itu akan membukakan jalan-jalan yang lain setelah orang sudah menikah ya. Begitu ya, insyaallah. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari Ustadz Fatih Karim bisa langsung memilih langsung atau mungkin mau tanya interaktif Ustadz. Jadi Boleh. pesertanya akan menanyakan langsung. Boleh, silakan. Yang mau bertanya langsung dikasih kesempatan berapa orang? Untuk 2 orang lagi Boleh, Ustadz. silakan. Ya. Bertanya Ada langsung kan? siapa yang mau bertanya langsung? Boleh di Ya, kolom chat. silakan. Silakan. Ada? Oke, lewat chat box aja ya Ustadz. Ya, Saya mungkin mungkin akan malu. bacakan lagi. Ya. Iya. Oke. Oh ini ada dari siapa nih ya Ustadz? Tunggu sebentar. Dari Mbak Kasofa, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, kalau manusia diciptakan berpasang-pasangan, mengapa tetap ada saja yang tidak menikah? Bagaimana penjelasannya Ustadz? Terima kasih. Iya. Coba diulang lagi, Mbak. Dari Mbak Kasofa, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau manusia diciptakan berpasang-pasangan, mengapa tetap ada yang tidak menikah? Seperti itu Oh, Ustadz. iya, iya, iya. Jadi gini, Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, maksudnya berpasang-pasangan jenisnya. Ya, maksudnya ada laki-laki, ada perempuan, ada malam, ada siang. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada malam, ada siang, ada hitam, ada putih, ada kanan, ada kiri. Nah, tentang pernikahan itu beda hal lagi. Itu yang namanya urusannya jodoh. Dan jodoh itu tidak harus berpasang-pasangan. Maksudnya apa? Itu seperti rizki. Ya, rizki itu gimana? Rizki itu memang Allah yang menguasai dan mengetahui. Ya,
Nah, jadi nggak bisa dikatakan bahwa manusia kan hidupnya berpasang-pasangan. Tapi kenapa ada orang yang meninggal belum punya pasangan kan gitu ya? Nah, tidak seperti itu ya. Tapi Allah menciptakan itu berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan gitu ya. Ada gelap, ada terang, ya, ada hitam, ada putih, itu pasang-pasangan namanya, ya, berpasangan. Ada kanan, ada kiri, itu sepasang, ya. Ada betina, ada jantan, begitu. Tapi apakah setiap orang akan punya pasangannya? Belum tentu. Kenapa? Karena itu urusannya jodoh. Dan ketika dia belum ada pasangannya di dunia, catat, dia akan Allah berikan pasangannya pasti, ingat, pasti di surganya Allah. Gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya antara ciptaan Allah berpasangan tapi kok saya belum nikah gitu ya. Begitu ya. Allah alam insyaallah. Ya. Silakan. Oh, Masya Allah. Ya, terima kasih Ustadz atas Ya. jawabannya. Ini mungkin ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadz di kolom chat sudah menjawab saya Ustadz nih dari Mbak Hanifah Nur Silakan. Azizah. Dipersilahkan bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan. Mbak Hanifah Nur Azizah. Boleh di-unmute dulu mic-nya supaya bisa bertanya langsung kepada Ustadz untuk Mbak Hanifah. Boleh, silakan. Siap-siap, saya akan memberikan 4 pertanyaan berhadiah ya, ala Nabi. Ada Mbak Hanifah? Ya, Mbak Hanifah. Apakah Mbak Hanifah? Saya Ustadz mau tanya banget ini Mbak Radin tuh. Oh, Mbak Radin. Oke. Kalau tidak Mbak Hanifah, boleh juga Mbak Radin. Boleh, silakan. Mbak Radin. Mic-nya tolong di-on-kan. Di-unmute dulu. Mana ya? Ya, Mbak Radin, dipersilakan langsung bertanya kepada Ustadz. Jangan lama-lama, nanti jodohnya lama. Iya. Mau nanya aja susah, gimana mau nikah? Ayo. Udah, berarti nggak serius. Udah gitu aja. Oh iya, mungkin ya, yang mungkin lain. agak sulit ya. Oke. Mungkin langsung saja pertanyaan dari Ustadz. Ya, baik. Untuk, ada 4 pertanyaan. Ya, ada 4 pertanyaan yang akan saya tanya. 1, tadi saya sebutkan, saya minta jawabannya nanti dicek di ini ya, di komen ya. Dan yang paling cepat jawabnya dan yang paling duluan, ingat ya, yang paling cepat dan paling duluan, saya akan kirimkan minuman herbal kesehatan keluarga ala Nabi ya. Baik, saya tadi jelaskan tentang yang ya, saya sebutkan tadi ayat ya. Ayatnya adalah ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Quran surat apakah itu? Wih, cepet banget langsung. Kayaknya udah hafal ngelotok ya. Ada nih ya, Masya Allah. Sebentar. Yang di atas tadi duluan. Ya. Wah, Masya Allah. Langsung cepet ya jawabnya Ustadz ya. Ya, mau zunim ya, Mustafa ya. Masya Allah, silahkan DM atau berikan nama, nomor teleponnya ke panitia ya. Saya mohon izin. Nanti panitia HC akan memberikan alamat dan nomor handphonenya ke saya. Saya akan kirimkan hadiahnya ya. Baik, pertanyaan yang kedua. Ya, tadi saya jelaskan tentang seorang sahabat yang wafat dalam keadaan masih belum menikah, masih belum punya pasangannya. Ya, itu sahabat yang mulia, sahabat yang hebat, yang dahsyat. Siapa dia? Masya Allah, langsung dijawab. Mbak Nur Azizah, Mus'ab bin Umair. Ya, Mbak Nur Azizah dapat hadiah ala Nabi. Masya Allah. Yang ketiga, Masya Allah. yang ketiga, tadi saya cerita ya tentang saya pernah gagal nikah ya. Di tahun berapa itu? Waduh, cepat banget. Ya, di atas lagi. Saya pernah gagal ya tahun ya, siapa di sana yang paling atas lagi ada ya Mbak Anika Rustam. Masya Allah, alhamdulillah ya. Mbak Anika silahkan kasih nama alamatnya kepada panitia, saya akan berikan hadiahnya. Yang terakhir pertanyaan saya, tadi saya cerita tentang menundukkan pandangan, menjaga pandangan
Ya, bagi laki-laki dan perempuan jaga pandangannya. Bahasa Arabnya apa tadi? Kholwat bukan. Ya, itu. Mbak Salma, Ya, sudah sebentar. ada yang jawab ya. Iya, sebentar ya. Bukan kholwat, tapi godul basor. Salma, bentar, Mbak Resti. Mbak Resti, godul basor, betul, menundukkan pandangan atau menjaga pandangannya ya, godul basor ya. Baik Mbak Resti, nama alamatnya dan nomor handphonenya tolong berikan ke panitia, insya Allah saya akan kirimkan hadiahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian kita hari ini menambah ilmu, menambah semangat untuk optimis ya, untuk optimis bagaimana menghadapi kehidupan kita insya Allah di dunia dan di akhirat. Dan teman-teman semuanya, ada kabar gembira, itu ada tim saya Mas Mada akan siap memberikan hadiah umroh di akhir tahun yang akan diumumkan di akhir Desember tahun ini. Dan umrohnya bukan satu Mbak Dina, bukan dua, tapi 12 orang Mbak ya. Masya Allah. Wah, Masya Siapa yang di Allah. sini pingin umroh? Coba ketik di kolom komen. Siapa yang pingin umroh? Jawab semuanya, Masya Allah, saya pingin umroh. Amin, 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 amin. Ya Allah, ya Rahman. Ya, silahkan Mbak Mas Mada nanti mengumumkan bagaimana caranya agar teman-teman bisa dapat hadiah umroh dan bisa didampingi oleh Cinta Quran Call. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, Mbak Dina, langsung atau gimana? Ya Mas Mada, iya lancar suaranya. Langsung ya, suara saya lancar ya? Ya, nggak ada lancar delay. Suaranya. Alhamdulillah, insya Allah. Ya. Baik, saya langsung Mbak Dina ya. Ya, tafadol Mas Mada. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyibatan mubarakah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat dari keluarga besar Hijaber Community yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kami doakan sahabat-sahabat semua yang hadir di forum ini diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin di antara kita ada yang kurang sehat atau keluarga kita ada yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan dan mengangkat penyakitnya, diberi kesembuhan yang sempurna insya Allah. Dan mungkin kita di sini ada yang punya hajat-hajat di akhir tahun ini untuk mengawali tahun 2021. Kami doakan hajat-hajatnya mudah-mudahan dipermudah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat, saya lihat di sini juga tadi ada ikhwannya ya, meskipun 1-2 gitu, tapi tadi ada, jadi saya sebut sahabat-sahabat saja biar umum. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersilaturahim dalam forum yang baik bersama orang-orang baik, dan insya Allah kita saling tazkirah ya, mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Mudah-mudahan ini menjadi jalan hidayah, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada qudwah hasanah kita, Nabi kita tercinta Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kita berharap menjadi bagian umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari komunitas Hijaber Community, perkenalkan saya Mada dari tim Cinta Quran Foundation yang pada kesempatan kali ini ingin berbagi informasi dan juga kabar gembira. Dan sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, kepada yang hadir, lebih khusus kepada mungkin pengurus ya dari Hijaber Community atas waktu, undangan dan kesempatannya. Saya izin sebentar untuk share screen. Baik sahabat-sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hijaber Community yang berbahagia. Seperti kita ketahui bahwa Cinta Quran mungkin sudah tidak asing lagi karena di Bogor juga adalah sebuah lembaga independen dan profesional
yang mempunyai mimpi besar atau cita-cita besar. Ini juga cita-cita kita bersama mewujudkan Indonesia cinta Quran. Kenapa kita ingin mewujudkan Indonesia cinta Quran? Karena ada data yang menarik dari BPS, sekaligus juga ini menjadi keprihatinan kita. Di satu sisi kita sebagai muslim terbesar kita patut bersyukur dan bangga, tapi di sisi lain ternyata dari mayoritas muslim kita di Indonesia yang katanya terbesar di dunia, ternyata setengahnya tidak bisa membaca Al-Quran. Dan ini sudah warning atau masuk dalam kategori darurat buta aksara Quran. Oleh sebab itu, ini menjadi concern cinta Quran dan mudah-mudahan concern kita bersama untuk bisa membebaskan saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah atau dimanapun berada untuk bisa membaca Al-Quran. Dan kita melahirkan program yang namanya Indonesia Baca Quran. Nah, training ini dengan metode yang sangat mudah, cepat, dan menyenangkan. Jadi bagi mungkin teman-teman yang di sini mungkin sudah bisa baca, bisa merekomendasikan orang-orang yang dicintai, kerabat, teman, ataupun yang lainnya yang memang belum bisa baca Quran atau yang sangat terbata-bata sekali membaca Quran, silakan dimanfaatkan fasilitas program kami ini, full gratis insya Allah dari kami. Untuk masa pandemi ini kita via online sebanyak 4 kali pertemuan. Silakan saudara-saudara atau yang kita rekomendasikan bisa mendaftar di langsung di webnya atau di browser, klik s.id layanan CQF, s.id layanan CQF, atau Mbak bisa juga bisa kontak ke nomor yang tertera di layar. Insya Allah metode kita sudah teruji dan alhamdulillah sudah berhasil membebaskan kurang lebih 50.000 buta aksara Quran di Indonesia. Silakan dimanfaatkan. Dan ini sahabat-sahabat Villa yang dirahmati Allah, kita di awal tahun insya Allah akan ada sebuah, boleh dikatakan event atau campaign akbar untuk lebih memasifkan lagi gerakan hapus buta aksara Quran di Indonesia, agar kita juga lebih care, lebih peduli dengan saudara-saudara kita yang belum bisa baca Quran. Kita ada campaign akbar gerakan hapus buta aksara Quran di Indonesia. Nah, kami dari Cinta Quran sekaligus mengajak dan mengundang nih dari forum atau dari komunitas hijaber community untuk bisa turut serta berpartisipasi dalam campaign atau event tersebut. Kita insya Allah ini event atau acara terbesar dan pertama di Indonesia, acara pembacaan Khatamul Quran terbesar yang melibatkan lebih dari 6.000 partisipan sesuai dengan jumlah ayatnya, kurang lebih 6.236, dengan cara setiap orang sumbang 1 ayat. Nanti kita akan baca Al-Quran secara estafet dari mulai awal Al-Fatihah hingga Anas. Setiap orang cuma cukup sumbang 1 ayat. Insya Allah datanya kami sedang proses input dan alhamdulillah sudah sekitar mungkin 70-80% sudah hampir selesai. Bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi masih terbuka lebar, silakan langsung bisa kunjungi ke situs web kami di hapusbutaaksaraquran.com, hapusbutaaksaraquran.com. Nanti lihat di situ ayat-ayat yang masih terunlock ya, yang belum di-lock. Karena kalau sudah di-lock artinya sudah terbaca atau sudah di-booking oleh orang lain. Jadi teman-teman silakan sumbang 1 orang 1 ayat di web tersebut, hapusbutaaksaraquran.com, atau kalau mau WA juga bisa, via WA bisa ke nomor 0857 4557 5757. Insya Allah nanti sebutkan nama dan dari mana asalnya. Nanti kami akan cek ayat yang memang belum dibaca dan nanti akan kami kirimkan untuk Mbak atau Akang yang bisa merekam sendiri dan dikirimkan via WA juga bisa insya Allah. Dan ini salah satu ajakan dari Ustadz Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, dalam rangka mendukung gerakan hapus buta aksara Quran di Indonesia, saya Fatih Karim mengajak sahabat semuanya untuk menggelar sebuah event pembacaan Quran terbesar di dunia yang akan melibatkan 6.236 orang sebanyak 30 juz. Seru ya? Masya Allah. Dan 1 orang akan membaca 1 ayat. Ingin ikut sumbang? Ingin ikut partisipasi? Klik link di bawah ini. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi selanjutnya yang terakhir
yang tadi sudah disampaikan juga oleh guru kita Ustadz Fatih, bahwa kami dari Cinta Quran Foundation memiliki program berbagi umroh gratis. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang sudah punya rencana umroh di tahun 2021. Insya Allah mudah-mudahan dari wasilah dari Cinta Quran kita bisa bersama-sama untuk umroh dan secara gratis, itu yang lebih penting. Dan caranya sangat mudah bagi sahabat-sahabat filah yang dirahmati Allah. Silakan klik di browser untuk mendaftar program umroh gratis ini, s.id/umrah gratis CQF, s.id/umrah gratis CQF. Silakan klik di browser masing-masing, atau nanti kami sertakan pula di chat ya biar lebih gampang untuk linknya. Nanti teman-teman di situ daftar data yang dibutuhkan, dan insya Allah ini sudah detik-detik terakhir di pengunjung terakhir di bulan Desember ini. Insya Allah akan kami umumkan di akhir Desember 2020, dan untuk keberangkatan di tahun 2021 insya Allah. Teman-teman semua bisa mengupdate informasinya siapa nanti yang beruntung di Instagram kami. Bisa juga sekalian di follow Ceki Foundation ID, atau juga bisa kontak nomor yang tertera di layar. Dan kami doakan mudah-mudahan salah satu dari yang hadir di forum ini bisa mendapatkan kesempatan umroh gratis tersebut insya Allah. Baik, sahabat-sahabat filah, yang terakhir sekali, bagi sahabat-sahabat yang mempunyai keluasan rezeki dan ingin membantu dalam bentuk donasi, kami juga membuka kesempatan amal soleh bagi sahabat-sahabat filah. Silakan yang ingin berdonasi bisa langsung klik s.id/untuk-negeri, s.id/untuk-negeri, untuk membantu mensupport program-program dari Cinta Quran Foundation, terutama juga untuk program penghapusan buta aksara Quran di Indonesia. Dan dengan nominal hanya 10.000 saja, insya Allah kita sudah bisa membantu program tersebut insya Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita, niat baik kita, sedekah kita, dan lain sebagainya ini dicatat sebagai amal pemberat timbangan kita nanti di yaumil akhir nanti. Dan mudah-mudahan setiap saudara-saudara kita yang terbebas dari buta aksara Quran, dengan wasilah kita, setiap huruf yang mereka baca mengalir pula pahalanya bagi kita sebagai amal jariah insya Allah. Baik, sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati Allah, demikian informasi dari Cinta Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Mas Made yang sudah menjelaskan tentang program umroh dan juga hapus buta aksara ya Ustadz Fatih Karim. Afwan Ustadz, izin menyampaikan untuk pemenang dari penanya terbaiknya. Ya. Gitu, karena dari Jammers Community juga ada hampers dari NRHX Nabilia, ada 3 hampers dari NRHX Nabilia, dan tadi sudah dipilih oleh Ustadz Fatih Karim 4 orang peserta yang akan mendapatkan hadiah dari Ala Nabi. Untuk yang mendapatkan hampers dari NRHX Nabilia ada Mbak Riz, Mbak Ananda Septiani, dan Mbak Agustian Manas. Ini harus dicek di chat box-nya karena dari tim komite sudah menanyakan alamat, nomor telepon, dan juga nama panjangnya. Gitu. Untuk Mbak Riz, Mbak Ananda Septiani, dan Mbak Agustian Manas. Untuk yang mendapatkan hadiah dari Ala Nabi, ada yang pertama ada Mbak Mauzunim Mustafa, yang kedua ada Mbak Nur Azizah, yang ketiga ada Mbak Anika Rustam, yang keempat ada Mbak Resti. Harap ya cek di kolom chat box-nya sudah dihubungi oleh komite HC. Nanti izin menyampaikan Ustadz, nanti tim komite sudah mencatat semuanya, nanti akan disampaikan ke tim Ustadz Fatih Karim. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian kali ini insya Allah teman-teman semuanya mendapatkan ibroh dari kajian pada kali ini, dan semoga semua yang ada di sini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Fatih Karim yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi kajian pada kali ini.
dan dipersilakan kepada Ustaz Fatih Karim untuk menutup kajian kali ini dengan kesimpulan dan pembacaan doa kafaratul majelisnya. Terima kasih Baik, Ustaz. teman-teman semuanya, sadarilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak tidur, Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha tahu. Dia lebih tahu dari kita, jauh pengetahuannya lebih tahu daripada apa yang kita tidak ketahui. Maka percayalah, jika memang tiba saatnya, memang ada orang yang tepat bagi kita, Allah akan berikan untuk kita. Sehingga jadilah wanita yang terus berkontribusi untuk agama ini, ya. Jadilah wanita-wanita yang terus menjadi pantas menjadi ibu, menjadi istri dari suami yang hebat. Maka lebih-lebih sibukkan diri kita daripada kita galau mikirin kapan nikah, mendingan kita galau apakah kita dapat ridho Allah atau tidak. Maka insya Allah jika fokus mata kita kepada ridhonya Allah, maka Allah yang akan pilihkan laki-laki terbaik untuk hidup kita, yang akan membimbing kita ke surganya Allah. Dan jangan sekali-kali, ingat pesan saya, jangan sekali-kali menempuh cara yang bukan caranya Allah. Karena selain tidak berkah, maka nanti justru akan mendapatkan musibah. Na'udzubillah min zalik. Maka teman-teman semuanya, yuk mari sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma Rabbana, ya Allah, zolamna anfusana. Kami zolim kepada diri kami, ya Allah. Kami zolim kepada orang tua kami, ya Allah. Kami zolim kepada lingkungan kami, ya Allah. Ampunkan kezoliman kami, ya Allah. Kami tidak sadar, dosa kami terlalu banyak, ya Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa kaki kami, dosa mulut kami. Ya Allah, tolong kami, ya Allah, tolong kami. Ya Allah, bukakan pintu-pintu pertolongan untuk kami, ya Allah. Mudahkan urusan dunia, mudahkan urusan akhirat kami, ya Allah. Ya Rabb, bukakan pintu-pintu rizki, pintu-pintu pertolongan untuk kami, ya Allah. Ya Rabb, jauhkan kami dari wabah, dari musibah, dari bala dan bencana, ya Allah. Ya Rabb, lembutkan hati kami, jadikan kami wanita-wanita yang solihah, wanita-wanita penduduk surga yang akan bahagia selama-lamanya di surgamu, ya Allah. Bimbing langkah kami, bimbing hati kami, bimbing jiwa kami, ya Rahman. Ya Allah, bukakan pintu-pintu ridho dan pertolonganmu untuk kami. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa ibu kami, ayah kami. Mudahkan urusan mereka dalam kebaikan, ya Allah. Ya Rabb, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Jangan engkau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khotimah. Ya Allah, ya Rahman, ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa-dosa guru-guru kami. Ya Allah, lembutkan hati kami. Tetapkan hati kami dalam kebaikan, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.